Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Syekh Haji Abdul Qadir bin Abdul Muthalib bin Hasan Mandailing, Sumatera Utara adalah seorang ulama Nusantara yang ternama di kalangan Melayu. Dilahirkan pada tahun 1329 Hijriah di Desa Sigalapang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Namanya adalah Abdul Qadir bin Abdul Muthalib bin Hasan al-Andunisi al-Mandili al-Makki as-Syafi'i. Sebenarnya, nama bapaknya masih diperselisihkan oleh kalangan sejarawan. Ada yang menyebut Talib, sedangkan di pihak lain menyebut Abdul Muthalib. Akan tetapi perselisihan ini akan segera sirna jika kita kembalikan pada apa yang dituliskan Syekh Abdul Qadir sendiri. Antara lain dalam Al-Khazain Asaniyah, Syarh Aqidah Tahawiyah, dan Kunci Anak Surga, dia menulis bahwa ayahnya bernama Abdul Muthalib, bukan Talib. Biografinya telah diangkat dalam sebuah buku yang berjudul Syekh Abdul Qadir Al-Mandaili Biografi dan Pendidikan Akhlak karya Prof. Madya Dr. Ramli Awang, seorang tenaga pengajar di Pusat Pengajian Islam dan Pembangunan Sosial, Universitas Teknologi Malaysia. Artikel tentang biografi dia pun telah ditulis oleh Fiman Hidayat Mawardi di situs muslim.or.id. Beliau berasal dari kalangan keluarga petani. Beliau dijuluki Al-Mandaili karena berasal dari suku Mandailing. Ada dua nama Syekh Abdul Qadir asal Mandailing yang terkenal, satu terkenal di Makkah dan satunya lagi terkenal di dunia Melayu. Yang lebih senior dan terkenal di Makkah adalah Syekh Abdul Qadir bin Sobir Al-Mandili, kelahiran Huta Siantar, Panyabungan Kota, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sedangkan Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muthalib lebih terkenal di Melayu dahulu baru kemudian pada tahun 1936 berangkat ke Makkah untuk menuntut ilmu. Beliau mendapat pendidikan awal di sekolah Belanda pada 1917 dan lulus kelas 5 pada 1923. Pada 1924, beliau berhijrah ke Kedah untuk mendalami ilmu agama. Merantau ke negeri Malaysia bukan hanya banyak dilakukan orang-orang Indonesia pada zaman sekarang. Bahkan sudah sejak dahulu kala masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Sumatera pada khususnya, sudah sering mengadakan perantauan ke negeri jiran tersebut. Alasan kuat yang menyebabkan penduduk Sumatera sering menjalin hubungan dengan negeri jiran adalah karena mereka sama-sama berbangsa Melayu sehingga banyak kesamaan antara keduanya, baik dari segi agama, bahasa, maupun adat istiadat. Salah satu di antara orang Sumatera yang melawat ke negeri seberang itu adalah Abdul Qadir Al-Mandili, yaitu pada tahun 1924 Masehi, 1 tahun setelah kelulusannya dari sekolah Belanda. Hanya saja perjalanan yang ia lakukan ini bukan karena dorongan kebangsaan ataupun kesukuan, namun lebih pada perjalanan menimba ilmu agama yang sudah menjadi kebiasaan penuntut ilmu di seluruh dunia. Itulah perjalanan yang oleh sahabat Abu Darda disebut sebagai perjalanan fisabilillah. Saat beliau hijrah ke Kedah, Malaysia pada tahun 1924, awalnya Syekh Abdul Qadir muda berguru kepada Tuan Guru Haji Bakar Tobiar, di Pondok Penyarum, Pendang, selanjutnya ia melanjutkannya ke Pondok Air Hitam di bawah bimbingan Tuan Guru Haji Idris dan Lebay Dukun. Pada 1926, Syekh Abdul Qadir bersekolah di Madrasah Darul Sa'adah Al-Islamiyah atau Pondok Titi Gajah, yang ketika itu diasuh Syekh Wan Ibrahim bin Abdul Qadir Al-Fatani atau biasa disapa Pak Cuhim yang terkenal itu. Setelah 10 tahun belajar, beliau diterima sebagai guru di pondok ini sekitar 1934. Dikisahkan pula bahwa di saat beliau masih nyantri di Darul Sa'adah Al-Islamiyah, beliau biasa memanfaatkan masa liburan untuk bekerja sebagai pemukul padi karena memang lokasi madrasah terletak di lingkungan persawahan. Meski sebagai beliau tidak canggung menjalani pekerjaannya itu, dalam pikirannya, yang penting itu halal tidak perlu malu dijalani. Meski harus bekerja, beliau tidak lantas melupakan tujuan utamanya melawat. Sambil bekerja memukul padi, beliau terlihat tampak sembari menghafalkan sesuatu. Mungkin matan kitab atau semacamnya. Berkat karunia Allah, kemudian berkat ketekunannya belajar ini tidak heran jika beliau sampai berhasil menguasai banyak bidang keilmuan. Selain terkenal tekun belajar, Abdul Qadir Al-Mandili juga terkenal dengan ketekunannya beribadah pada Allah.
Tidak hanya ibadah wajib yang ia kerjakan, namun ibadah-ibadah sunnah pun banyak yang ditekuninya. Maka tidak sekadar belajar, tetapi beliau juga mengamalkannya dan demikianlah akhlak keseharian seorang penuntut ilmu yang seyogianya terus dilakukan karena dengan mengamalkan ilmu, ilmu akan semakin bertambah dan tidak lekas lupa. Sesudah 12 tahun berada di Titi Gajah, dahaganya kepada ilmu semakin memuncak. Beliau berkeinginan untuk berguru kepada Syekh Wan Ismail yaitu Syekh Ismail bin Abdul Qadir Al-Fatani bersama Pada Ali yang tak lain adalah kakak Syekh Wan Ibrahim, yang mengajar di Makkah. Pada tahun 1355 Hijriah, Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muthalib Al-Mandili bertolak ke Makkah Al-Mukarramah, suatu negeri yang selalu menjadi dambaan semua orang, apatah lagi penuntut ilmu. Adalah suatu kebiasaan yang lazim menjadi sunnah penuntut ilmu di Nusantara, terasa belum sempurna jika tidak mengambil bagian belajar di kota kelahiran Rasulullah tersebut. Maka pada waktu tersebut, Abdul Qadir tidak lagi kuat menahan hasratnya untuk segera berangkat menujunya. Sesampainya di Makkah dan setelah menyempurnakan ibadah haji pada tahun tersebut, beliau bertekad untuk lebih lama tinggal di sana, tidak lain untuk menimba ilmu dari para ulamanya walaupun keilmuannya sudah bisa dibilang dalam dan matang akan tetapi karena dahaganya pada ilmu yang masih belum terobati, beliau merasa harus lebih lanjut mendalaminya. Di Makkah ia berguru kepada banyak ulama besar, di antaranya 1. Syekh Ismail bin Abdul Qadir Al-Fatani. 2. Syekh Abu Bakar Syatta Adimyati. 3. Syekh Abdul Karim Adakistani. 4. Syekh Ali Al-Fatani. 5. Syekh Muhammad Ali Al-Maliki. 6. Syekh Hasan Al-Masyak. 7. Syekh Muhammad Al-Arabi. 8. Sayyid Alwi bin Abbas Al-Hasani. 9. Syekh Muhammad Ahyad. 10. Syekh Hasan Al-Yamani. 11. Syekh Umar Hamdan Al-Mahrashi. 12. Syekh Muhammad Nur Saif. 13. Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. 14. Syekh Abdullah Al-Ahji. 15. Syekh Zakaria Bila. Setelah sekian lama berguru kepada banyak ulama tanah suci, beliau mendapatkan izin mengajar di Masjidil Haram. Beliau mengajar selama hampir 30 tahun, dalam berbagai cabang keilmuan. Majelisnya yang terkenal adalah sebuah majelis yang terletak di sisi Bab Al-Umrah, salah satu pintu utama Masjidil Haram. Halakahnya ini amat terkenal di kalangan penuntut ilmu di Masjidil Haram, terutama di kalangan santri Melayu. Adapun jadwal kajian Syekh Abdul Qadir Al-Mandili adalah setiap usai salat Asyar, Maghrib, dan Subuh. Selain di Masjidil Haram, beliau juga biasa memberi pelajaran di rumahnya sendiri dan tempat lainnya. Tentang halaqah pengajian Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, Syekh Zakaria bin Abdullah Bela pernah menuturkan, dia memiliki beberapa pelajaran yang disampaikannya di Masjidil Haram dalam bidang fikih mazhab Syafi'i, nahwu, saraf, balagah, hadits, mustalah hadits, tafsir, selain beberapa pelajaran yang diterimanya dari guru-gurunya. Majelis pengajiannya tidak kurang dari 200 pelajar dalam setiap pengajiannya karena sebab kepiawaiannya yang begitu kuat dalam metode menerjemahkan pelajaran, pengalamannya yang luas dalam menyampaikan pelajaran, dan metode-metode pengajaran. Sementara itu, Abdul Wahab bin Ibrahim Abu Sulaiman dan Muhammad Ibrahim Ahmad Ali menuturkan, bahwa pengajian Syekh Abdul Qadir Al-Mandili tampak begitu jelas di antara pengajian-pengajian lain yang ada di Masjidil Haram. Biasanya digelar saat masjid tengah sepi, yaitu selepas salat Asyar, Isya, dan Subuh di Bab Al-Umrah. Dia duduk di sebuah kursi yang tinggi agar suaranya dapat didengar banyak pelajar yang menghadiri pengajiannya yang mengelilinginya di setiap sisinya. Pengajiannya berlangsung hingga beberapa jam, 2 atau 3 jam. Para hadirin pun dengan penuh antusias menyimak pelajaran yang ia sampaikan seakan-akan di atas kepala mereka terdapat burung. Suaranya dikenal membahana dan berderak memenuhi masjid. Dia biasa mengenakan serban dan jubah Makkah. Cara jalannya penuh dengan keistimewaan, kesehariannya dilalui dengan kesungguhan, selalu bersikap rendah hati di hadapan para muridnya, dan bertingkah layaknya ulama-ulama Makkah pada umumnya. Ketika menjadi guru di Masjidil Haram, Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muthalib pernah ditawarkan dengan berbagai jabatan, sebagai guru agama di Cape Town, Afrika Selatan. Presiden Soekarno juga dikisahkan pernah menawarkan sebagai mufti Indonesia,
sedangkan Raja Arab Saudi menawarkan posisi Qadi Al-Qudat dengan gaji yang besar. Tetapi semua itu ditolak olehnya karena ia lebih memilih konsentrasi dalam hal mengajar di Masjidil Haram. Sesuai dengan gelar yang diberikan kepadanya yakni Huwaidam Talaba Al-Ilmu Asy-Syarif Bil Harami Al-Makki, khadam kecil bagi penuntut ilmu di Masjidil Haram. Syekh Abdul Qadir juga aktif dalam menulis, sekitar 24 buah karya tulis dalam bahasa Melayu dan Arab telah lahir dari kegigihan ia menuntut ilmu dan mengajar, termasuk di antaranya 6 buah karya terjemahan. Tulisannya meliputi berbagai bidang seperti usuluddin, fikih, pendidikan, hukum, dan akhlak, politik, dan perundangan. Syekh Abdul Qadir telah lebih dahulu modern dalam pemikiran di kalangan ulama-ulama tradisional lainnya pada masa itu tatkala ia memperbincangkan ideologi kapitalisme, sosialisme, dan komunisme. Tulisan-tulisan tersebut masih terus dicetak dan dipelajari di berbagai lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Pada tulisan-tulisannya itu dapat dengan jelas kita rasakan nuansa dakwah kepada tauhid yang dia prioritaskan. Di antara karya-karya beliau adalah 1. Al-Khazain Asaniyah min Masyahir Al-Kutub Al-Fiqhiyah li Aimatina Al-Fuqaha, Asy-Syafi'iyah. Kitab ini, kata Abdul Aziz As-Sayyib, seperti yang dampak pada judul dan mukodimah penulisnya, disusun untuk orang hendak membaca kitab-kitab fikih Syafi'i. Al-Mandili memaksudkan agar orang yang mentelaah kitab-kitab itu menjadi mudah karena nama-nama pengarang kitab yang dikandungnya terkadang masih samar bagi pembaca, serta istilah-istilah dan semacamnya yang boleh jadi belum diketahui oleh pelajar. Dari sanalah Syekh Al-Mandili menjadikan kitabnya terdiri dari 8 pasal. Pertama, nama-nama kitab yang kerap disebutkan dalam kitab-kitab fikih Syafi'iyah. Inilah pokok kitab Al-Khazain Asaniyah dan intinya yang paling banyak dihimpunkan oleh si penulis. Kedua, menentukan pakar fikih yang 7 yang berada di Madinah Munawarah. Ketiga, nama-nama reformer umat ini. Keempat, nama-nama pakar hadits yang sering disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Kelima, rumus nama-nama pengarang kitab. Keenam, beberapa istilah, yaitu gelar dan sifat sebagian ulama yang sering disebutkan dalam kitab-kitab fikih Syafi'iyah secara khusus, dan kitab-kitab ilmiah secara umum. Ketujuh, nama-nama komplotan sesat. Kedelapan, pakar qiraah yang 7 beserta para perawinya. 2. Risalah pokok Qadiani, memaparkan kesesatan dan bahaya ajaran Mirza Ghulam Ahmad. 3. Senjata Tok Haji dan Tok Labai. 4. Pembantu bagi sekalian orang Islam dengan harus membaca Quran dan sampai pahalanya kepada sekalian yang mati. 5. Tuhfa Al-Qori, Al-Muslim fi Al-Ahadits Al-Mutafaq, Alaiha Bain Al-Imam Al-Bukhari wa Al-Imam Muslim. Kitab ini beberapa hadits pilihan yang disepakati periwayatannya oleh Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari dan Imam Abul Hajjaj Muslim bin Al-Hajjaj Al-Kusyairi An-Naisaburi. 6. Bekal orang yang menunaikan haji. 7. Hukmul Iram min Jadah, penawar bagi hati, perisai bagi sekalian mukallaf, pendirian bagi agama Islam. 8. Pendirian agama Islam, memperbincangkan ideologi ciptaan manusia seperti kapitalisme, sosialisme, dan komunisme serta persinggungannya dengan akidah dan pemikiran Islam. 9. Sinar matahari buat penyuluh kesilapan Abu Bakar Al-Asy'ari, kritik pemikiran golongan kaum muda. 10. Al-Mazhab atau tiada haram bermazhab. Kandungan isi kitab ini seperti yang diterangkan penulisnya di mukodimah, maka ini sebuah kitab yang kecil, yang mengandung ia akan hukum bermazhab dan taklid. Hamba sesunkan dia karena permintaan Tuan Guru Haji Hasan Ahmad Fatani, yang memberi ia akan hamba akan sebuah risalah, Al-Mazhab Wajibkah atau Haramkah Bermazhab, yang terbangsa kepada Al-Fadil Tuan Hasan Ahmad Bandung dan menyuruh ia akan hamba dengan menerangkan barang yang di dalamnya daripada segala yang menyalahi. Maka karena tiada dapat hamba menyalahi permintaan itu, terpaksalah hamba menyusun akan ini risalah, sekalipun hamba tiada ada ahli bagi yang demikian itu. Dan hamba namakan dia dengan Al-Mazhab atau tiada haram bermazhab. Mudah-mudahan menjadikan dia oleh Allah Ta'ala ikhlas, serta memberi manfaat beliau bagi hamba sendiri dan bagi sekalian maudara yang beragama Islam. Innahu, ala kulli syai'in qadir. 10. Siasah dan loteri dan alim ulama dan Islam agama dan kedaulatan, yang menjelaskan hukum judi yang dilegalisasi pemerintah lalu dananya digunakan untuk membina masjid dan sekolah agama. 11. Kebagusan Undang-Undang Islam dan kecelaan Undang-Undang Ciptaan Manusia,
menjelaskan kepada orang Melayu, yang dengan itu karyanya ditulis dalam bahasa Melayu, tentang keadilan dan kebaikan undang-undang Allah serta kekeliruan hukum cara manusia, terlebih lagi infiltrasi undang-undang penjajah di negeri-negeri Melayu. 12. Anak Kunci Surga. 13. Syarah Akidah Tahawiyah yang berjudul Perisai bagi sekalian Mukallaf atau Simpulan Iman atas Jalan Salaf. 13. Al-Asad Al-Mu'ar li Qotal Atis Al-Musta'ar. 14. Petunjuk bagi sekalian umat. Kitab ini membahas tentang perbedaan ulama tentang sunnah tidaknya salat qabliyah Jumat. Sedangkan dalam kitab ini, Syekh Al-Mandili cenderung berpendapat sunnah, oleh karena itu, dinampakkannya berbagai dalil yang menguatkannya. Isinya kurang lebih seperti kitab yang pernah ditulis oleh Imam Ibnul Mulakin yang kemudian diberi catatan tambahan oleh Syekh Zakaria bin Abdullah Bela Al-Andunisi. 15. Itiat orang yang percaya akan Quran dengan turun Nabi Isa alaihissalam pada akhir zaman. 16. Menakutkan daripada memasukkan kanak-kanak ke dalam sekolah bangsa kafir. 17. Penawar bagi hati. 18. Risalah pada penerangkan makna sabilillah yang mustahik akan zakat. Perlu diketahui bahwa pengaruh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili di Kepulauan Nusantara masih terus dapat dirasakan hingga sekarang. Buktinya adalah kitab-kitabnya yang masih dapat dengan mudah kita jumpai terus dicetak ulang dan dipelajari, terutama di Malaysia, Thailand, dan sekitarnya. Jika Anda berkesempatan berkunjung ke negeri-negeri tersebut, Anda tidak akan kesulitan menjumpai pengajian kitab Al-Mandili. Tidak hanya dikaji di surau dan masjid, kitab-kitabnya tersebut masih kerap dijadikan kurikulum pesantren-pesantren di sana, sedangkan percetakan masih terus bergerak. Mencetak kitab-kitabnya adalah Maktabah wa Matba'ah Muhammad An-Nahdi wa Auladi Thailand. Jelas ini merupakan prestasi yang luar biasa yang pernah diraih oleh dia. Selain itu ada beberapa kitabnya yang di kemudian hari diterbitkan dalam versi bahasa Melayu dengan font Latin. Muridnya yang terkenal ialah Tuan Guru Haji Abdul Rahman Sungai Durian, Kelantan, dan Tuan Guru Haji Umar Daud Meranti. Salah seorang anaknya, Syekh Muhammad Al-Mandili, merupakan guru agama di Masjidil Haram sekarang ini. Syekh Abdul Qadir sangat gigih mengajar dan tidak mengenal keadaan sakit. Apabila ditanya oleh anak muridnya apakah beliau sudah sembuh, beliau menjawab, kalau menangis pun bukan nak lega. Demikian dari kalangan Melayu menyebutnya. Syekh Zakaria pernah menuturkan, di samping wataknya yang bagus, akhlaknya yang mulia, tabiatnya yang indah, dia juga dicintai di dunia intelektual. Dia selalu memandangnya dengan penuh penghargaan dan penghormatan. Setelah menetap 29 tahun lamanya di Makkah mengabdikan dirinya dalam keilmuan, pada 1965 Masehi kalender Hijriyah 18 Rabiul Akhir 1385. Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muthalib bin Hasan Al-Mandaili mengembuskan napas yang terakhir pada usia 63 tahun lebih setelah mengalami penyakit pada kakinya. Mungkin semacam tumor atau lainnya. Para ahli medis menyarankan agar penyakit itu dioperasi saja, akan tetapi beliau menolaknya. Pada musim haji tahun 1384 Hijriah, beberapa ahli kedokteran Indonesia memberinya saran agar berobat ke Indonesia. Beliau pun menyetujui saran tersebut. Akan tetapi karena di sana juga hendak dilakukan operasi, beliau kembali menolaknya. Akhirnya ia kembali ke Makkah. Ia sempat berkunjung ke Madinah Al-Munawwarah. Penulis Al-Jawahir Al-Hisan mengatakan, sekembalinya dari Madinah, dia wafat pada 20 Rabiul Tsani tahun 1385 Hijriah. Yang menyampaikan berita wafatnya padaku adalah Al-Ustadz Abdul Ghani Al-Mandili yang pada saat itu aku masih berada di Masjid Madinah Munawwarah. Semoga Allah merahmati dan memberinya berkah. Masyarakat Makkah sangat berduka cita dengan wafatnya dia, para pelajar sangat kehilangan ulama panutan mereka, isak tangis menyelubungi kewafatan seorang ulama yang alim, banyaknya para pelayat dan yang ikut menyolatkan menunjukkan betapa besarnya kecintaan mereka kepada Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Beliau dikuburkan di perkuburan Mapetik Terbalik Makkah Mukarramah. Sumber https://it.m.wikipedia.org/wiki-Qadir-Abdul-Abdul-Abdul Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah.
Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai. Terima kasih. Semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf. Terima kasih. Semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf.